Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sampai di mata pelajaran tematik tema 2, subtema 2, yaitu dengan judul bekerja sama mencapai tujuan. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, seperti yang sudah sampaikan di pelajaran sebelumnya, bahwa manusia pada hakikatnya itu tidak bisa hidup sendiri, atau manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kerjasama itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana para pejuang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebelumnya silahkan dibuka terlebih dahulu LKS halaman 40 dan buku paket halaman 53. Nah, setelah Indonesia merdeka, bukan berarti Indonesia itu berada dalam kondisi yang aman dan damai. Justru setelah Indonesia merdeka mulai muncul perlawanan dari pihak lain yang tidak rela jika Indonesia merdeka. Maka dari itu terjadilah beberapa peristiwa yang berusaha peristiwa yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di buku paket halaman 53 dijelaskan bagaimana terjadinya peristiwa 10 November 1945. Kalian bisa baca halaman 53 dan 54. Nah, peristiwa 10 November 1945 itu terjadi karena adanya insiden bendera di Surabaya, yaitu pengibaran bendera Belanda di depan Hotel Yamato. Nah, pengibaran bendera Belanda ini sangat menyakitkan hati bagi bangsa Indonesia, terutama area-area Surabaya. Kemudian terjadilah peristiwa heroik, yaitu penurunan bendera Belanda, kemudian bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru, yang bagian birunya disobek, kemudian tinggallah warna merah putih dan dikibarkan lagi. Nah, dalam peristiwa tersebut terjadilah pertempuran hebat antara pejuang Indonesia melawan tentara sekutu, ya, tentara Inggris, tentara Belanda. Nah, kemudian karena banyaknya korban dari para pejuang maupun rakyat sipil, maka pada tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, peristiwa-peristiwa apalagi yang merupakan peristiwa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ada pertempuran rakyat di Makassar, kemudian ada pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran di Jakarta, pertempuran Magarana atau Puputan Margarana di Bali, ada peristiwa Merah Putih di Manado atau di Minahasa, kemudian pertempuran 5 hari di Palembang, kemudian ada agresi militer dari Belanda yang pertama, ada agresi militer Belanda yang kedua, ada serangan umum 1 Maret 1949. Nah, nanti kalian baca di halaman di LKS halaman 40 sampai 46. Jadi lama ya, Nak, ya. Jadi dari tahun 1945, kemudian yang terakhir adanya serangan umum 1 Maret 1949. Jadi sampai 4 tahun dari pihak sekutu terutama Belanda itu tidak rela Indonesia ini menjadi negara yang merdeka. Oke, kemudian kita lanjut di paket halaman 55, membuat peta pikiran. Nah, kalian bisa berlatih
ya. Kalian bisa berlatih untuk membuat peta pikiran berdasarkan teks bacaan peristiwa 10 November 1945. Nah, kalian sudah bisa ya, sudah bisa untuk membuat peta pikiran. Jadi berdasarkan kalimat tanya yang jawabannya ada di dalam teks. Kalimat kata tanyanya berupa apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Silahkan dibuat latihan di buku paket halaman 55. Sekarang kita lanjut membaca teks pidato Bung Tomo. Nah, di halaman 55 ya, ada gambar seorang pahlawan ya, namanya Bung Tomo ya. Silahkan perhatikan halaman 55. Kemudian di halaman 56 anak-anak bisa membaca ada pidato Bung Tomo yang beliau bacakan pada tanggal 10 November 1945. Jadi pidato dari Bung Tomo ini bertujuan untuk membangkitkan semangat arek-arek Surabaya, para pejuang kemerdekaan, pejuang dari Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silahkan kalian baca di halaman 56 dan 57. Nah, setelah kalian baca, kalian bisa menjawab pertanyaan ya tentang pidato persuasif. Jadi pidato persuasif ini pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi para pendengarnya ya. Silahkan dijawab halaman 58. Siapa Bung Tomo yang berpidato tersebut. Kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dijawab di buku saja ya. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya halaman 59 ya. Halaman 59 membaca teks tentang lebah. Di situ ada teks ya dengan judul lebah. Kemudian kalian baca halaman 59 sampai 60. Setelah itu kalian kerjakan ya. Kalian coba menjawab pertanyaan di halaman 60. Baik, pertanyaannya apa saja? Di situ ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apa ciri-ciri lebah? Yang kedua, apa perbedaan lebah soliter dan lebah sosial? Yang ketiga, apa saja kasta dalam dunia lebah? 4, apa tugas masing-masing kasta dalam kehidupan lebah? Yang kelima, mengapa lebah sering marah jika diganggu? Dan yang terakhir, bagaimana cara lebah mempertahankan diri jika diserang musuh? Nah, itu ya. Semua jawabannya ada di dalam teks yang berjudul lebah. Nah, kemudian mengamati hewan. Silahkan dilihat halaman 60 ya. Oke. Kalian baru saja membaca sistem adaptasi dari hewan lebah. Ternyata lebah ini mempunyai sistem kerjasama untuk mempertahankan kehidupan. Nah, lalu bagaimana dengan hewan yang lainnya? Nah, silakan diamati. Di sini ada beberapa hewan. Ada itik, kemudian ada ayam betina, ada bekicot yaitu ya nak ya. Kemudian ada lebah dan ada semut rangrang. Nah, kalian tuliskan, coba kalian amati kalian tuliskan laporannya di halaman 61 ya. Dibuat latihan saja ya, nama hewannya, kemudian kira-kira cara hidupnya bagaimana, cara beradaptasinya bagaimana. Ini ya di halaman 61. Oke, kemudian di situ juga ada pertanyaan halaman 61, apa tujuan hidup berkelompok? Kemudian yang kedua, tulislah cara adaptasi hewan berikut terhadap serangan musuh. Jadi kalau diserang oleh musuh itu cara adaptasinya bagaimana? Ada cicak, kemudian ada walang sangit, kanguru, harimau,
kemudian ada belalang daun, kalajengking, kadal, landa, dan ular. Nah, adaptasinya bagaimana? Kemudian kita lanjut di adaptasi, ya. Masih di adaptasi. Kalian baca teks halaman 62, ya, adaptasi. Jadi adaptasi ini ada beberapa macam. Kalian buka di halaman 62 buku paket LKS halaman 48. Nah, ada yang pertama adalah adaptasi morfologis atau adaptasi fisik, ya. Adaptasi fisik atau adaptasi anggota tubuh. Nah, adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Nah, contohnya ada bentuk kaki. Bentuk kaki ada yang berselaput, kemudian ada cakar yang tajam, kemudian ada misai atau kumis, ya. Ada gigi yang tajam, bentuk paruh, sayap, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, untuk lebih jelasnya anak-anak baca di buku paket halaman 63, ya, di LKS halaman 48. Kemudian yang kedua adalah adaptasi fisiologis. Fisiologi dari bahasa Yunani berarti fungsi kerja organ atau alat tubuh. Jadi adaptasi fisiologi itu berarti penyesuaian kerja organ tubuh terhadap kondisi lingkungan makhluk hidup di tempat hidup. Dan adaptasi ini merupakan hasil evolusi makhluk hidup selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Oke, contohnya apa? Contohnya satu, misalkan unta itu menyimpan cadangan makanan di punuk. Kemudian burung hantu punya penglihatan yang sangat tajam. Kemudian contoh yang ketiga, ikan yang hidup di laut akan mengeluarkan urin atau air kencing yang lebih sedikit dan pekat jika dibandingkan dengan ikan yang hidup di air tawar. Oke, itu contoh-contoh dari adaptasi fisiologis. Kemudian ada lagi misalkan contoh dari adaptasi fisiologis adalah bulu loreng atau bulu yang terang, kemudian bulu bertutul pada macan tutul, ya. Kemudian ada sisik, itu contoh adaptasi fisiologis. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yaitu adaptasi tingkah laku di halaman 49. Nah, adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adaptasi tingkah laku itu dapat berupa hasil belajar maupun insting atau naluri sejak hewan itu lahir. Bentuk-bentuk adaptasi contohnya rayap itu mempunyai adaptasi tingkah laku yang unik, yaitu rayap akan memakan kulitnya kembali yang terkelupas ketika melakukan pergantian kulit. Hal ini dilakukan oleh rayap agar mendapatkan enzim pencernaan selulosa di kayu, di mana enzim tersebut dihasilkan oleh flagellata pada pencernaan hidup rayap. Kemudian yang kedua, contohnya lumba-lumba atau paus akan muncul ke permukaan air secara berkala untuk menghirup oksigen. Kemudian contoh yang ketiga, ikan buntal akan menggemungkan badannya bila terancam. Kemudian contoh selanjutnya adalah hibernasi atau tidur pada waktu musim dingin yang dilakukan oleh beruang, dan seterusnya. Kalian baca lagi di halaman 49. Baik. Kemudian kita lanjut di pembelajaran 2. Ini tadi sudah membaca teks tentang lebah. Oke, kemudian di buku paket halaman 67 kalian bisa membaca teks
dengan judul Menyatukan Karakter Keberagaman Indonesia. Jadi nak, keberagaman adalah sifat dasar manusia. Keberagaman itu tidak dapat dihilangkan. Keberagaman itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu kita jaga supaya tetap terjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalian baca teksnya halaman 67 sampai 69. Kemudian bisa kalian temukan untuk berdiskusi tidak mungkin ya nak ya, karena kalian belajar sendiri di rumah tanpa teman-teman. Bisa didiskusikan bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan oleh pemain timnas sepak bola baik di dalam maupun di luar lapangan. Coba kalian kerjakan ya, dibuat latihan, tidak dikumpulkan. Oke, kemudian juga bisa kalian baca teks Bersatu dalam Keberagaman halaman 51 ya. Halaman 51. Kemudian kita lanjut lagi membaca teks tentang kuda lumping ya. Oke, di situ di halaman 70 ada teks yang berjudul Tari Kuda Lumping. Nah, kuda lumping adalah tarian tradisional yang menggunakan properti berupa kuda tiruan. Nah, kuda lumping ini banyak yang menyebutnya jaranan ya. Jaranan atau jaran kepang atau jadilan yang merupakan tarian tradisional dari Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit sedang menunggang kuda. Kalian baca, kemudian kalian kerjakan ya, coba dikerjakan pertanyaan berikut. Nomor 1, dari manakah tari kuda lumping berasal? Yang kedua, ceritakan secara singkat sejarah tari kuda lumping. Kemudian nomor 3, semangat apa yang ditunjukkan dalam tarian kuda lumping? Yang keempat, apa maksud kesenian kuda lumping? Identik dengan heroisme. Yang kelima, apa saja peralatan yang digunakan dalam tari kuda lumping? Nah itu ya nak ya. Ini anak-anak, ini untuk menari kuda lumpingnya tidak usah kita praktekkan ya. Selanjutnya di LKS halaman 52 yaitu tentang pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan oleh semua penari, baik penari tunggal, berpasangan, atau kelompok. Nah, pada tarian terdapat 2 pola garis dasar pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Ada beberapa gerak di pola lantai, ya ada beberapa macam pola lantai. Yang pertama ada pola lantai vertikal, yaitu garis lurus ke belakang atau sebaliknya. Yang kedua ada pola lantai horizontal, pola lantai yang berbentuk garis ke samping kanan atau kiri. Yang ketiga pola lantai diagonal, yaitu menyudut kanan atau kiri. Kemudian ada pola lantai melengkung, yaitu penari membentuk garis lengkung. Nah, demikian anak-anak untuk materi tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Mudah-mudahan kalian paham ya nak ya apa yang Ustazah sampaikan. Jangan lupa disiapkan buku dan LKS-nya. Baik anak-anak, seperti biasa pesan Ustazah, yang pertama selalu patuhi nasihat ayah dan bunda. Yang kedua, selalu laksanakan sholat wajib 5 waktu tepat waktu. Jika memungkinkan kalian anak laki-laki sholat berjamaah ke masjid, tapi jika tidak memungkinkan sholat di rumah usahakan tepat waktu. Yang ketiga, selalu murojaah hafalan. Kemudian yang keempat, selalu laksanakan protokol kesehatan. Demikian, kalau ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.